Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwan taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya. Kita dipertemukan kembali di majlis yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bertemu, berkumpul, bermuajahah di masjid ini senantiasa dalam keridhaan Allah, keberkahan Allah, senantiasa dalam naungan taufik hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, setelah kita bersyukur, mari kita bersama berusaha meningkatkan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya melaksanakan perintah-perintahnya dibarengi dengan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan demikian kita akan dimasukkan ke dalam golongannya orang-orang yang dimuliakan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi kita insyaallah mudah-mudahan termasuk golongannya orang yang bertakwa, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, untuk dicintai Allah, untuk dimuliakan Allah, kita harus mengenal Allah, ma'rifatullah. Jadi kita mengenal terhadap Allah agar kita bisa memahami sehingga kita kemudian dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tak kenal maka tak sayang, kata pepatah kita. Maka saya ingin menyampaikan ada 7 ciri orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang pertama, orang yang mengenal Allah adalah merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut akan siksanya, takut akan azabnya, takut akan siksa di neraka kelak. Ini tanda orang yang mengenal Allah. Kita tentunya takut berbuat dosa, takut berbuat maksiat, takut berbuat yang menyakiti orang lain dan seterusnya. Allah berpesan dalam surat Fatir ayat 28. Dan demikian pula di antara manusia binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak. Ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah hanyalah mereka-mereka, yaitu yang mengetahui. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa cukuplah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keilmuan seseorang. Kurangnya rasa takut kepada Allah itu muncul akibat kekurangan mengenal atau makrifat kepada Allah. Semakin bertambah kita mengenal kepada Allah, maka akan semakin bertambah pula rasa malu kita, rasa takut kita, dan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, orang yang mencintai Allah, yang mengenal Allah adalah orang yang menguasai gerak-gerik hatinya.
Bukankah kita tahu bahwa jika kita sudah mengenal Allah, kita faham bahwa setiap gerak-gerik, tindakan dan hati kita akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengenal Allah, ia akan menguasai gerak-gerik hatinya. Dia akan selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Sedangkan orang yang tidak mengenal Allah, maka hatinya akan disibukkan dengan urusan duniawi. Apabila hati telah dipenuhi kesibukan dengan makhluknya dan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, maka tidak akan lagi ada tersisa ruang di dalam hatinya untuk menyibukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa maka cintailah Allah Subhanahu wa taala sebelum engkau mencintai makhluknya. Kemudian yang ketiga, tanda orang mengenal Allah adalah selalu mengingat Allah Ta'ala. Dalam setiap kesempatan kita tentunya diupayakan untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mengingat dalam pengertian yang sebenarnya, yaitu kita mengingat dalam hati kita dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir dalam aktivitas kita. Kemudian dengan lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimat thayyibah. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, masyaallah, insyaallah, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang keempat, jamaah sekalian, tanda orang yang mengenal Allah adalah tidak tertipu oleh harta benda. Bukankah jika kita sudah mengenal Allah Ta'ala, kita akan terus merasa cukup? Ia tidak akan tertipu oleh harta benda. Maka dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kekayaan bukanlah banyaknya harta benda, akan tapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka orang yang mengenal Allah, ia tidak akan menjadi budak bagi dunia, yang hanya memikirkan kenikmatan dunia dan enggan memikirkan terhadap kehidupan di akhirat. Ini tanda yang keempat, yaitu tidak tertipu oleh harta atau tidak tertipu oleh kehidupan dunia. Kemudian yang kelima, orang yang mengenal Allah adalah orang-orang yang bisa merasakan manisnya iman, indahnya iman, nikmatnya iman. Orang yang mengenal Allah maka ia akan merasakan manisnya iman. Dalam Islam, iman merupakan hal yang sangat mendasar dan sangat penting, dan tidak semua orang dapat merasakan manisnya iman. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya menyebutkan, hanya orang-orang yang memiliki kriteria berikut yang dapat merasakan iman, yaitu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang mana jika ada pada diri seseorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama yaitu jika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada keduanya. Jika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Jadi menomorsatukan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, jika ia mencintai seseorang, ia cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yaitu jika dia benci kepada kekafiran, sebagaimana ia tidak suka jika ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi inilah diantara tanda orang-orang yang bisa merasakan manisnya iman, yaitu orang yang menempatkan Allah dan Rasulnya pada cinta yang utama. Kemudian yang kedua,
Ia mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dia membenci kepada kekufuran sebagaimana dia membenci apabila dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian yang keempat, tandanya orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah tulus ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengenal Allah ialah dia benar dalam ibadahnya, karena dia yakin bahwa Allah akan menghisab segala amal ibadahnya, sehingga segala amal ibadahnya akan dilakukan dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguhnya. Ia lakukan semua karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lain. Harusnya kita sudah memahami bahwasanya setiap amal perbuatan kita harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam sebuah hadis yang sangat populer, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ia bersabda bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niat. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju saja. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian tanda yang ketujuh, yang terakhir, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah berusaha melakukan amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, maka ia akan berusaha melakukan amalan yang dicintai Allah. Dia akan berusaha melakukan ibadah yang benar, yaitu melakukan dengan penuh keikhlasan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ia juga akan senantiasa membersihkan diri dari dosa-dosa dan menghindarkan diri dari perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Serta dia berusaha untuk saling menasihati dan mengajak dalam hal kebaikan dan ketaatan kepada Allah taala dengan penuh kesabaran serta beramal soleh. Semoga kita semua termasuk golongannya orang-orang yang bisa mencintai, mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang pada gilirannya kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dimasukkan ke dalam keridhoannya, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, mudah-mudahan kita termasuk di dalam kelompok yang demikian itu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, agar kita dimuliakan oleh Allah, maka kita perlu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda orang-orang yang mengenal Allah tadi sudah saya sampaikan, yaitu yang pertama merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita menguasai hati kita, qalbu kita, gerak-gerik hati kita. Kemudian yang ketiga, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut Allah di setiap kesempatan. Dan yang keempat, tidak tertipu oleh harta, tidak tertipu oleh kehidupan dunia. Dan yang kelima, kita bisa merasakan manisnya iman, nikmatnya iman, lezatnya iman. Dan yang keenam adalah tulus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan yang terakhir adalah kita berusaha melakukan amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amal yang diperintahkan Allah tentulah amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala.
Jemaah yang dirahmati Allah, semoga kita termasuk golongannya orang-orang yang bisa mengenal Allah dan dicintai Allah Subhanahu wa taala.